Lebaran itu kan harusnya menjadi sebuah momen agar kita bisa saling memaafkan satu sama lain. Tapi untuk yang satu ini gue pikir-pikir dulu deh. Pelangi di Mars. Siapa yang nggak tahu film yang satu ini? Ini film yang udah rame bahkan sebelum filmnya rilis. Dari trailernya aja udah, wah, Indonesia bisa bikin film seperti ini. Gua datang ke bioskop dengan perasaan bangga, pulang dari bioskop dengan mulut menganga. Anjing. Ini film yang sangat merendahkan kecerdasan seorang anak kecil. Di check out di keranjang kuningnya. Siapapun orang yang menulis film ini menurut gua keterlaluan. Literally keterlaluan. Lu mau tahu ini levelnya seperti apa secara cerita? Level Denkau. Level Denkau. Mungkin anak-anak sekarang udah gak relate ya, tapi kalau lu seumuran gua lu pasti tahu lah. Di era 2000-an awal, anak-anak ketika dibeliin susu Denkau itu biasa dapat VCD gratis kan, kaset gratis. Film-film edukasi anak, film yang mengajarkan moral, film mengenai cerita rakyat. Nah ini, atau lu pernah ke Dufan? Nah ada satu wahana yang namanya wahana Ice Age. Kalau lu masuk situ itu kan naik kereta sepanjang perjalanan, biasa ada karakter-karakter yang ngomong tuh di sepanjang perjalanan kan. Nah ini, Lihatlah, aku masih bisa makan daun-daunan. ya lagi-lagi ini udah berkali-kali gue bilang ya, kenapa film-film kita secara visual bisa selalu bagus, bisa keren secara teknis, tapi selalu aja masalahnya di cerita. Lu pakai dari dulu kayak begitu kan? Mulai dari Gundala, The Shadow Trace, sampai series Netflix kita kemarin Abadi Nanjaya, kita bisa bikin zombie sekeren itu. Nggak pernah kita bisa bikin kayak gitu. Lagi-lagi semua orang bilang, wih revolusioner ya, wih keren ya. Tapi selalu aja masalah di mana? Di cerita. Kenapa? Karena ini orang-orang kayak begini. Dari kemarin gue selalu kritik keras, gue selalu pedas omongannya, tapi orang nggak pernah terima kan sama kritikan gue. Orang selalu ngomong, udahlah bangga aja, support aja. Orang kita udah bisa bikin kayak gini aja udah keren. Orang selalu berlindung di balik kata-kata seperti itu. Dan hasilnya ya ini. Mau kita bikin visual level sampai kayak Avatar pun, kalau ceritanya modelan Pororo kayak begini anjing. Ini Pororo, ini cerita kayak ini, cerita Denkau anjing, udah gue bilang. Ya kapan kita bisa maju? Ya akibatnya kayak begini. Mereka bikin cerita setolol ini dan merasa ya nggak apa-apalah, masyarakat juga masih nggak masalah sama ceritanya. Ya mereka masih sujud-sujud nyembah-nyembah kita udah bisa bikin visual kayak begini. Dan parahnya lagi apa? Gue lihat-lihat ini film di sosmed udah mulai playing victim anjing. Mulai ada beberapa konten yang gue perhatiin ini mulai bergerak nih ya, yang mengatakan kalau reviewer yang mengkritik film Pelangi di Mars ini adalah buzzer. Logika tolol macam apa seperti itu? Kabum. Lu nggak bisa keluarin statement seperti itu. Yang namanya buzzer ya pasti ada aja lah. Ya kita nggak bisa membenarkan buzzer apapun alasannya. Tapi dengan orang yang mengkritik film ini semasif itu, terus orang bilang, oh pasti ada dalangnya nih karena gerakannya masif nih, semuanya pada kritik. Ya berarti filmnya emang setolol itu gitu loh. Kalau hampir semua reviewer mendadak kritik film lu, dan itu jarang sekali terjadi di industri perfilman kita, jarang banget. Lu perhatiin deh, mau sampai film kayak Gundik yang gua walk out pun itu yang kritik nggak sampai separah ini, semasif ini. Ini bukan sekedar buzzer, ya mungkin 1-2 buzzer ada emang, tapi lu nggak bisa tutup mata, tutup fakta kalau misalnya memang ada yang masalah sama film lu. Apalagi dengan hype yang memang udah dibangun dari awal sebelum film ini rilis. Udah lama nih trailer keluar dan gue mencoba untuk tidak menonton. Orang pada bilang, bang please bang, trailer reaction Pelangi di Mars. Gue sengaja nggak mau nonton. Kenapa? Karena gue mau dikejutkan sama filmnya. Wah kayaknya ini emang bakal keren nih. Gue lihat soalnya dari semua reviewer dari awal udah pada memuji-muji film ini, tapi mendadak semuanya pada kritik. Berarti ada yang aneh. Dan gue tau lah, lu pasti langsung pada di komen nih saat ini juga lagi ngetik, bang ya namanya juga film anak kecil. Anak kecil mana mikirin detail-detail plot cerita teknis yang lu bilang dari tadi. Satu, kalau lu mikir kayak begitu, mending nonton Pororo anjing. Lu pasti ngomong lagi, ah lu mah gak menghargai karya anak bangsa. Oke, dua, justru karena gue sangat menghargai anak bangsa bisa bikin karya visual selevel ini dengan budget yang gue perkirakan pasti lebih dari 7 miliar. Tapi kenapa secara cerita levelnya level Pororo? Atas bawah cantik. 3, kalau emang film ini buat anak-anak, kenapa masukin jokes-jokes zaman
penjajahan Belanda anjing. Ini jokes-jokes zaman kapan gue juga kagak tahu. Lu bayangin, Shop 86. Fuck bro. Net aja udah kagak ada di TV sekarang, ada anak-anak nggak ada yang tahu anjing Siap 86 apaan nih. Terus habis itu ada Ankara Messi anjing. Ankara Messi, gol. 99% cewek Gen Alpha kagak ada yang tahu ini Ankara Messi apaan ya. Atau scene pas kejar-kejaran mobil, naik mobil terbang gitu kan, kejar musuh nih. Selesai dikejar musuh, udah berhasil selamat. Si robot yang ngendarin mobil tuh bilang, jangan lupa Bintang 5-nya ya. jokes om boomer pun dimasukin. Nih, anak bota-bota mana relate sama jokes kayak beginian, jokes zaman Majapahit, zaman kejadian Belanda, cok. Udah itu mobil terbang juga gua kagak tahu muncul dari mana, tiba-tiba nge-spawn pun muncul begitu aja anjing. Gua duga-duga sebenarnya ada keterlibatan Doraemon, cok. Dia pakai invisible cap atau senter pengecil tuh di situ, kita nggak bisa lihat tuh deh. Terus dia keluar dari kantongnya tuh mobil terbang gitu kan. Anjing, so tiba-tiba muncul dari mana nih di benda nih. Dan gak cuma mobil terbangnya doang, pasukan yang udah diledakin nih, meledak nih, respawn lagi ini, muncul dari mana nih? Dia muncul tanpa ada latar belakang yang jelas. Abis itu bapaknya juga muncul juga anjing, si bapaknya pelangi nih. Nggak sekalian juga munculin tuh si kakeknya, buyutnya, Nabi Abraham, Nabi Adam, munculin semua anjing. Ya lu bayangin aja, bapaknya si pelangi ini kan salah satu plot yang harus jadi payoff moment yang emosional, karena dari awal mamanya si pelangi ini itu udah janjiin mau ketemu sama bapaknya, dan sepanjang hidupnya ini si pelangi belum bisa ketemu bapaknya. Dan ketika dia bisa ketemu sama bapaknya di bagian akhir itu harusnya bisa bikin kita nangis dong, emosional dong. Tapi enggak, kenapa enggak? Karena bapaknya muncul gara-gara live TikTok, bangsat. Lu bayangin gitu, ini cerita nih udah perang nih, eskalasi konflik udah tinggi banget nih, udah lagi perang. Terus masalah ya perangnya ini selesai gara-gara ada satu robot yang live TikTok anjing. Nih lagi live nih, set. Tiba, ada orang-orang bumi yang lagi nonton live ya. Oke, siap, kita menuju ke planet Mars. Datang langsung tuh manusia bumi. What the hell, ini plot apa ini? Ini wah. Makanya udah gue bilang dari awal, si penulis cerita film ini menganggap bocil tuh setolol itu kah? Kayak bapak yang dari awal udah misterius nih, bapaknya siapa gitu kan. Wah, kenapa bisa kayak begini? Perasaan kita udah invest sama ceritanya. Di akhir muncul gara-gara live TikTok kan tolol gitu loh. Belum juga jokes kayak ada satu robot yang tiba-tiba ngomong kayak, silakan check out Keranjang kuningnya. ini kan merendahkan anak kecil, ngerti sih? Dipikir anak kecil tuh emang mainannya TikTok doang gitu loh. Ada juga satu robot namanya Kimchi gitu kan, yang kerjanya cuma joget TikTok gitu kan, ala-ala Jennie Blackpink. Buset dah. Literally ini film isinya brain rot bangsat menurut gue. Dan nggak sampai di situ. Yang keempat nih, kenapa dulu kita bisa bikin film anak-anak seperti ini? Dia memang jago. Saya jago. Tapi sekarang malah jadi Zeolit, Omega. ya, di momen tersebut PTSD gue gara-gara film Gundik di masa lalu kembali lagi, saudara-saudara ya. Itu di scene tersebut tuh amigdala gue nih udah bereaksi gitu, udah memberi alarm. Toet. Gue kutip kata-kata dari C.S. Lewis, pencipta dari Narnia. Dia pernah bilang, a children's story that can only be enjoyed by children is not a good children's story in the slightest. Dah, tuh ya, the God himself sendiri yang ngomong. C.S. Lewis, ini bukan kata-kata dikeluar dari gue, karena gue tahu gue ngomong sampai berbusa kayak apapun, lu pada pasti masih bilang kayak, Emang lu punya karya apa bang? udah nih makan tuh, lu butuh validasi, makan tuh validasi anjing dari C.S. Lewis, salah satu penulis terbaik sepanjang masa. Oh iya, sorry, gue lupa, lu nggak mungkin tahu C.S. Lewis kan, lu taunya cuma Jule doang. Film anak-anak yang bagus adalah film yang melihat dunia bersama anak-anak. Sedangkan film anak-anak yang sampah adalah film yang mengajari anak-anak dari perspektif orang dewasa. Lu ngerti gak bedanya? Lu kalau dari tadi penjelasan gue mengenai Pelangi di Mars tadi, itu semuanya mengajari anak-anak dari perspektif orang dewasa. Orang dewasa kan cuma lihat, apa sih anak gue cuma pegang HP doang kerjanya cuma scroll TikTok. Ya itu hasilnya. Lu masukin jokes keranjang kuning, joget-joget TikTok lah. Karakter utama kita si Pelangi dibuat
setololnya setolol mungkin di bawah IQ 30 feeling gue di filmnya seperti gobloknya nggak ketolongan. Nanti gue juga pengen bahas tuh si Pelangi. Ini karakter apa nih, karakter kayak begini? Itu lagi-lagi perspektif orang dewasa. Orang ini anak kecil nggak tahu apa, kita bego-begoin aja gitu kan. Jadi mengajari itu, mengedukasi. Kalau film anak-anak yang bagus tuh, kalau misalnya nonton Lion King, semua anak-anak itu pasti terhibur nonton Lion King. Ya musiknya bagus, setiap hewan juga punya emosi yang lucu-lucu gitu kan. Ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang takut, itu bisa kelihatan semua. Sangat-sangat magical gitu, fantasi melihat hewan-hewan ini bisa hidup. Tapi dibalik betapa fantasinya film Lion King, ini sebenarnya cerita yang berbicara mengenai apa? Mengenai dunia. Dunia yang masih belum diketahui oleh anak-anak yang masih polos, yang belum mengetahui seberapa bobroknya manusia di dunia, seberapa kotornya manusia. Belum tahu. Lewat Lion King melihat dunia bersama anak-anak. Dunia itu gak sebaik itu. Suatu saat nanti kamu akan bertemu orang seperti Scar, yang memang di filmnya beneran jahat banget gitu. Secara voice acting yang ngeri, gak segan-segan membunuh. Itu adalah emosi yang jujur, yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Jadi jangan menganggap anak-anak segoblok itu dengan ngasih villain selebgram cindo yang cuma muncul di layar modelan setengah badan, dan kalau misalnya ngomong aku diganti I, kalau ngomong kamu diganti you. Itu villain apa kayak begitu anjing? Dan belum sampai di situ, tololnya lagi apa? Si karakter utama kita, si Pelangi ini, nanti di akhir cerita dia lebih percaya sama si cici-cici selebgram cindo setengah badan tadi nih, yang ngomong aku pakai I, kamu pakai you tadi itu, dibandingkan sahabat sendiri yang udah bertahun-tahun sama dia. Ini cerita apa? Emang goblok-goblokin bocil menurut gua. Film budget 7 miliar ini seolah lu tuh pengen ngomong, Dek, kamu jangan kayak si Pelangi ini ya. Kalau misalnya ada cici-cici gini kamu langsung percaya. Emang segoblok itu anak lu anjing? Di film Narnia, dari detik pertama kemunculan penyihir putih di film tersebut, gua jamin 1000% semua anak-anak kecil yang menonton filmnya akan luluh hatinya melihat kebaikan hati si penyihir. Si Edmund dikasih mantel yang menghangatkan, dikasih Turkish delight yang kelihatan enak banget, dikasih minum, dan itu si Tilda Swinton, pemeran dari si penyihir putih itu, kelihatannya apa ya, lembut, cantik, anggun banget. Siapa sih anak-anak yang gak luluh hatinya melihat si penyihir ini di detik pertama kemunculan dari film Narnia? Lagi-lagi bocil itu makhluk yang polos. Dia belum tahu betapa kotornya kan. Jadi ketika ada perempuan yang secantik itu dan sebaik itu, wah pasti luluh hatinya. Ditambah lagi apa? Konteks dibaliknya keluarganya tuh kagak ada yang peduli sama si Edmund. Seolah-olah dia kayak dikucilkan dari keluarga, dia tidak dipercaya sama kakak-kakaknya. Apalagi dia punya daddy issue juga, bapaknya gak pulang-pulang. Mungkin dia yang paling disayang sama bapaknya. Itu konteks cerita yang mungkin bocil tidak berpikir sedalam itu mengenai subplot-subplot tadi, tapi bocil bisa merasakan rasanya, emosinya. Ketika dia di keluarga tuh ngerasa gak dipercaya, kan bocil bisa merasakan itu. Dan ketika dia ngeliat Edmund kayak begitu, siapa yang gak lulu lihat si penyihir putih? Terpesona pasti. Dan ketika bocil mengetahui kalau misalnya penyihir putih ini ternyata jahat, that's the breaking point. How dare you come alone? Itu yang menghancurkan, membuat turning point buat para bocil. Lah kok tadi ini si penyihir kok baik ya, kok jadi jahat? Itu yang dibutuhkan oleh film-film anak kecil. Dan pembelajarannya adalah nanti di akhir film Narnia mereka belajar, oh ternyata memang yang harus gue percaya adalah keluarga gue sendiri. Meskipun sebangsa-bangsa keluarga gue tetap yang utama dibandingkan orang asing. Itu kan pesan moral yang memang tidak diajarkan secara perspektif orang dewasa. Enggak. Melihat dunia bersama anak-anak, oh ada penyihir, oh ada singa, oh ada makhluk apa, itu fantasi magical. Sedangkan di film ini kebalikannya. Melihat dari perspektif orang dewasa bahwa memang anak kecil itu memang tolol ya. Ini memang goblok nih, si Pelangi memang tolol. Konfliknya cuma satu sama film ini. Konfliknya satu bos, Pelangi tolol, udah. Ya dari tadi gue belum jelasin ya, sebenarnya film Pelangi di Mars nih sinopsisnya seperti apa sih? Ya udah gue jelasin singkat aja dah. Sebenarnya sederhana banget, plotnya template lah. Bumi itu udah krisis air bersih di sini, dan suplai air bersih dimonopoli oleh sebuah perusahaan bernama Nerotex. Dan cerita berfokus ke seorang anak yang lahir di planet Mars bernama Pelangi, yang setelah ditinggalkan ibunya dia harus berpetualang mencari mineral langka yang konon katanya bisa memurnikan air di bumi yang udah tercemar itu gitu. Nama mineralnya adalah zeolit omega. Ya balik lagi, kenapa gue bilang konflik film ini cuma satu, yaitu ketololan Pelangi. Karena ya memang dari awal yang di highlight film ini adalah seberapa tololnya si Pelangi. Orang dari kecil aja lu bayangin, ini masih kecil nih sama ibunya nih, terus ngeliat ada drone dari atas, wah anjing kan, ibunya panik, wah
orang manapun deh, mau bocil, mau sebego apapun bocil, kalau ngeliat ibunya lari kayak begitu udah pasti ngikut dong. Ini bengong ya, turu dia, AFK anjing si pelangi ini gitu. Ya satu, kenapa si ibunya nggak narik? Oke lah, mungkin dia pakai alasan dia udah latihan udah biasa kayak begitu. Lah, terus kenapa si bocil bener-bener diam doang? Menurut gua bener-bener nggak masuk akal. Orang pasti bilang kayak, ya ini namanya bocil. Enggak, bocil nggak setolol itu. Tolol, lu yang lebih tolol kalau mikir bocil kayak begitu. Gua aja bawa Loki jalan-jalan keluar nih. Loki nih, anjing gua nih ya, yang lucunya minta ampun nih. Si anak kecil baru ngeliat dikit Loki dari jauh aja udah langsung sembunyi di balik maknya anjing. Itu kagak perlu otak, itu insting manusia anjing, insting bertahan hidup gitu loh. Tapi oke, gua mencoba untuk meredam dulu emosi gue di saat itu gitu, kayak oke, semoga ini memang masih pure bocil yang shock aja, mungkin shock gitu, kayak oh terpaku terdiam. Oke, masih make sense lah. 6 tahun berikutnya, time skip, si pelangi udah umur belasan dan dia berpetualang bernama si Batik, robot yang dulu awalnya cuma bentukannya kepala bola begitu doang. Dan ketika ada sebuah insiden yang membuat mamanya si pelangi ini menghilang, jadi pelangi itu harus 6 tahun hidup sendirian bersama si Batik ini yang kepala bola doang ini. Tapi ketika 6 tahun berikutnya time skip, si Batik ini mendadak dia udah punya badan nih. Anjing, udah jadi prop mode tempur bangsat. Anjing, udah keren nih si Batik nih. Oh, gue mikir dong nih, siapa nih yang buat nih? Pasti ada bantuan atau sebagainya. Tapi di akhir cerita nanti di reveal, oh ternyata yang bikin si Batik ini punya badan adalah pelangi itu sendiri. Jenius dong berarti dong. Wah, pinter nih. Ini anak berbakat nih gitu, bisa ngerakit, bikin badan gitu. Ini jenius dong, harusnya dong. Di akhir film Ketemu cici-cici Cindopik yang cuma modal setengah badan dan lebih percaya dia dibandingkan si sahabatnya ini. gue bener-bener gak paham ya, alih-alih lu bikin keputusan untuk bikin cerita untuk ngedevelop karakter, jadi ada development, ada progresi karakter dari si pelangi yang mungkin dia hidup tanpa orang tua meskipun gak make sense, gak logis, tapi lagi untuk film anak-anak buat gue gak masalah. Pertama kayak begitu, bikin sinopsis seperti itu gak masalah, premis seperti itu gak masalah, tapi harusnya ada development karakter. Mungkin ketika dia hidup tanpa orang tua, emosi jadi labil gitu, dia masih jadi punya sifat yang buruk, tapi dia jenius gitu, dia bisa merakit robot sendiri. Di bagian akhir nanti ada perubahan sikap atau kayak gimana, itu kan namanya progresi karakter gitu loh. Lah di sini 1 jam pertama lu nonton film ini isinya cuma si pelangi bertemu robot-robot rusak yang sepanjang film nyerocos terus, anjing, ngomong kagak berhenti bangsat. Udah suaranya dibikin distorted, pakai vocoder yang ngasih efek elektronik, volumenya pakai kompresin supaya bisa jadi rata, terus ditambah reverb lagi dikali 5. Ada 5 robot ngomong di saat yang bersamaan, ngomong terus tumpuk-tumpukan anjing. Akibatnya apa? Bukan jadi lucu, bukan jadi chaos, jadi lucu, enggak, malah jadi noise anjing, jadi bising, jadi kayak ini ngomong opo gua kagak kedengeran anjing. Siapa yang bisa denger nih ngomong-ngomong robot-robot ini ngomong apa? Ya paling gampang lu pelajarin di Transformers tuh robot-robot juga, semuanya bisa ngomong satu sama lain, tapi lu lihat ngomongnya pasti ganti-gantian gitu loh. Ada hierarki audionya. Hierarki gak cuma di visual, di audio pun ada hierarkinya. Si Optimus Prime lebih dominan, abis itu nanti ada yang ngebalas si Ratchet misalnya, terus si Bumblebee yang lebih bagian komedi. Itu ada partnya masing-masing. Atau misalnya 12 Angry Men, ini film zaman Majapahit bangsat gitu, film hitam putih, cuma di satu ruangan 12 orang, tapi 12 orang ngomong bisa saut-sautan, bisa timpa-timpaan gitu, bisa saling debat gitu, tapi kerasa terstruktur, bisa terasa rapih, dengerin tuh enak. Lu bisa tahu nih karakter yang kayak begini, lu bisa tahu karakter yang ini kayak gini, yang ini kayak gini. Dan yang paling penting lagi-lagi emosinya. Lu kalau misalnya nonton The Social Network, opening scene The Social Network itu kan lagi-lagi chaotic, rasanya tuh kerasa chaos. Latar belakang background dari barnya tuh kerasa kenceng. Biasa kan orang dikecilin banget, ini nggak dibiarin terbuka begitu aja. Jesse Eisenberg ngomongnya cepet banget, bisa saling timpa-timpa, lagi ngomongnya bener-bener bisa rusuh gitu, natural, nggak kayak diatur untuk oke, lu ngomong duluan, abis lu ngomong, enggak, bener-bener ya udah kayak dialog beneran. Tapi di balik chaosnya dialog tersebut ada struktur yang begitu rapi, begitu presisi. Itulah paradoksnya. Ketika lu membuat sebuah chaos, lu harus create dulu struktur yang sangat rapi. Separasi antara foreground sama background audionya. Terus si Jesse Eisenberg juga harus tahu kapan harus ngomong, kapan harus sunyi. Itu lagi-lagi ditata. Itu bukan bukan dialog yang oke, si Surya cuma ngomong, oke lu tinggal ngomong aja udah, kita tinggal rekam. Kan gak gitu, itu ada latihannya dulu. You're an asshole. Jadi ketika kita nonton filmnya kita kayak anjing, ini dialognya kok gini-gini. Kita mah gak bisa nge-capture setiap kata yang dikeluarkan Jesse Eisenberg yang ngomong udah kayak Eminem, 11-12 Eminem anjing. Tapi lu bisa ngerasa emosinya, lu bisa ngerasa seberapa brengsek sih karakter Mark Zuckerberg di film The Social Network itu. Itu namanya apa? Ilusi chaos yang dikontrol secara apa? Secara ketat. Nah, ada
strukturnya, dikontrolnya tuh ada. Di ini nggak dikontrol, dilepasin begitu dan jadi tolol. Jangan bertingkah Kimchi. Kamu bukan manusia. Robot tidak bisa batu. Terus apa lagi? Musik. Oke, lu bilang visualnya bagus sama at least musiknya bagus. Ya musik dari segi lagu oke, soundtrack gue akuin indah. Ya indah. Tapi kan yang jadi penting adalah bagaimana dia mengimplementasikan soundtracknya ke dalam filmnya. Yang dimana di film ini amatiran banget menurutku. Lu masa basic sound bridge transisi dari diegetic sound ke non diegetic sound aja masih nggak paham nih si sutradara atau si siapapun editornya atau gimana. Ya buat kalian yang masih belum paham, gue jelasin singkat aja lah. Diegetic sound adalah suara yang memang ada di dalam dunia filmnya. Jadi bisa didengar sama karakter filmnya. Sedangkan non-diegetic sound, ya itu kebalikannya. Itu hanya bisa didengar oleh penonton kita. Ya contohnya paling gampang mungkin lu sering denger di film The Great Showman misalnya kan. Atau La La Land, atau Bohemian Rhapsody. Ya yang biasanya scene itu dimulai dengan si karakternya misalnya ngomong dulu, terus lama-lama mulai nyanyi dia. Nyanyi itu benar-benar masih suara dari karakter. Jadi itu masih lagu yang diproduce, di-create sama karakter dalam film. Jadi masih dalam dunia film. Tapi dari musik yang ada di dunia film, dia nyanyi masih suara kerasa nyanyi, kerasa mentah dari suara si karakter, si aktor. Lama-lama berubah jadi suara yang lebih clean, yang lebih kerasa jernih suaranya. Itu adalah non-diegetic sound. Jadi ada transisi tuh biasanya kan, dari diegetic ke non-diegetic. Nah cuma masa di film ini berapa kali gue lihat kayak misalnya dari awal aja mau nyanyi lagu Warnai pelangi. lu bayangin layar, harusnya kan suaranya ada distorsi, nggak bakal sejernih itu. Lu layar nih, Ibu Pratiwi mau nyanyi pegang gitar set, baru jreng, musiknya langsung musik Spotify. Ibarat kayak editor nih kayak nggak sengaja kepencet play anjing Spotify-nya, terus keluar tuh lagu Warnai Pelangi gitu. Tiba-tiba lagunya jadi lagu yang bagus, yang udah mateng. Kan nggak bisa kayak gitu, kok patah banget, nggak realistis. Penonton nggak bisa kayak terhanyut dulu. Oh ini realistis nih, baru masuk ke musik yang bikin meledak, yang bisa bikin kita lebih menikmati musiknya. Kan nggak ada seperti itu di sini. Ya kalau ngomongin visual, mungkin terakhir ya, gue lagi-lagi sangat mengagumi dalam artian ini bisa jadi pionir. Kalau misalnya ngomongin ini sebagai film pionir penggunaan virtual production di film-film berikutnya, gue sangat bangga. Ya ini semoga bisa jadi pipeline industri yang bisa dipakai terus-terusan gitu untuk film-film yang memerlukan visual effect, virtual production yang sebagus ini gitu ya. Pasti akan lebih bagus lagi ke depannya, meskipun ya di sini masih banyak kelemahan. Gue akuin gitu, kayak misalnya ada beberapa scene yang rendernya kerasa belum selesai gitu, kasar banget nih visual effect CGI-nya. Ya gue masih maklumin lah, hal-hal kayak gitu buat gue nggak bikin gue marah, karena ini masih baru film pertama kita, nggak masalah. Atau misalnya detail-detail kecil yang masih kerasa kayak robotnya pas napak ke tanah itu nggak ada fisikanya gitu loh, getarannya tuh nggak kerasa, cuman kerasa frame-nya dibikin goyang doang gitu, nggak kerasa itu benda robot itu punya bobot, ada massa yang menghentak ke tanah tuh, impact-nya tuh nggak berasa gitu, masih kerasa ngambang, enteng banget gitu robot-robotnya. Ya namanya juga ini film pertama gitu ya, Pixar juga film pertamanya juga nggak sebagus itu juga kan. Atau misalnya compositing gitu, compositing gue inget banget ada satu karakter si Pelangi lagi ngobrol sama satu robot, matanya kemana, robotnya di mana gitu pas hasil akhir ya, production akhir, file production nih. Jadi kayak ya gitu-gitulah, masih kurang ditata gitu secara blocking, pemerannya, aktornya susah gue akuin ya. Tapi ini baru film pertama udah bagus banget secara visual. Tapi lagi-lagi yang jadi masalah utama dari film ini tuh bukan itu. Yang jadi paling falah menurut gue adalah ini film, kalau misalnya gue sering ngomong show don't tell, ini bukan show don't tell, ini tell don't show. Semua cerita dijelaskan lewat kata-kata, atau bahkan di opening scene itu intro tuh lewat teks, lewat dialog. Ih bocil juga mana paham world buildingnya, dunia konteksnya gimana. Lu bayangin Wall-E itu 50 menit tanpa dialog sama sekali. Tapi apa? Lu bisa ngerti, bocil bisa paham. Kok dunia udah kayak begini ya? Ini manusia pada kemana? Kok sampahnya banyak? Lama-lama, oh ini dunia udah hancur nih. Paham, apa? Visual, storytelling. Itu namanya show, don't tell, up. 5 menit nangis udah. Baru 5 menit film, udah nangis lu nonton up gitu kan. Apa? Visual, storytelling, show, don't tell. Ini perlu dialog dijelasin. Oh ini manusia begini-begini. Terus ada dialog begitu di kata-kata. Apalagi pakai AI. Tapi oke lah, gue gak mau terlalu masalahin AI mungkin jadi support. Ya udahlah, itu mungkin gue juga gak setuju. Cuman buat gue itu bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah lu bikin cerita tapi males gitu loh. Mau ya udah, yang penting jadi aja lah, yang penting visualnya keren, tapi udah nggak usah di crafting supaya bocil tuh bisa paham dari hati ke hati secara emosional. Enggak peduli ini film. Semua harus dijelasin lewat kata-kata. Bahkan sampai robot yang habis nangkep orang pun, lu bayangin robot nih, anjing android nih. Terus nih baru bangun nih si Pelangi nih, oh abis ditangkap nih. Terus si robotnya dikasih dialog juga gitu kayak, Dia terbangun, ayo kita bius lagi. what the fuck? Kayak apa
apa banget sih anjing? Lu masukin dialog kayak dia terbangun, ayo kita bius lagi. Ngapain lu kasih dialog kayak gitu loh. Goblokin anak kecil. Itu dialog nggak perlu ditambahin pun, robot yang cuman ada di depan terus matanya mulai bangun lagi terus langsung dibius gitu. Itu bocil udah tahu, wah dibius lagi. Ngapain tapi dia terbangun, ayo kita bius lagi. Goblok. Up butuh 5 menit untuk bikin penonton nangis. Film ini butuh 5.000 kata untuk bikin penonton juga nangis anjing. Tapi nangisnya bukan nangis emosional, nangis kagak ngerti nih ngomong apa ini, semua dialog-dialog sini rusuh kayak begini. Gak jelas, ini film parah menurut gue. Kacau, keterlaluan. Ya dibalik visualnya yang revolusioner iya, tapi kita gak bisa tutup mata juga, memang hancur ceritanya. Cerita tuh fondasi utama yang bisa menghidupkan film ini. Maka dari itu mohon maaf banget, gue harus kasih skor 4,2/10. Ini kalau misalnya pakai kacamata internasional. Tapi gue setuju, karena ini revolusioner, kita belum pernah bisa bikin film kayak gini. Ya udahlah. Untuk khusus untuk film kali ini gue kasih rating bukan pakai parameter internasional, pakai parameter lokal aja. Gue akan kasih rating 5,4/10. Itu untuk parameter lokal. Secara cerita masih sampah, tapi ya visualnya luar biasa lah. Ya mungkin 5,5 bisa dapat 5,8 juga bisa lah. Gue kasih.